Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal hadirun, wafhamu ma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah subuh yang terhormat, kita bersyukur pada tanggal 1 Ramadan 1445 ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa karena hampir 24 jam kita berada dalam suasana ibadah. Seorang muslim yang hidup pada bulan Ramadan tidurnya saja ibadah, apalagi bekerja. Jadi kalau bekerja sambil saum itu ibadahnya besar. Belajar sambil saum besar sekali pahalanya. Kuliah sambil saum itu juga gede pahalanya. Karena itu pantas kita bersyukur pada bulan Ramadan ini diberi kesempatan yang langka. Karena pada bulan-bulan lain belum tentu itu masuk bagian-bagian dari ibadah yang Allah terima dengan baik. Hadirin, judul atau tema yang diberikan oleh panitia DKI Mustaik pada saya adalah marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu sebenarnya untuk manusia seperti marhaban Jadal Husaini. Marhabanan bapak-bapak kalau bulan Maulud ya kan ada marhabanan. Apa itu marhaban di situ? Menyelamat datangkan. Itu kan sejarahnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian disambut oleh umat Islam di Madinah dengan sukacita. Disambut dengan sukacita. Ada yang naik pohon, ada yang naik bukit, melihat di mana Rasulullah belum datang aja. Begitu lihat Nabi sudah datang dan sepanggil tangan, maka mereka bersukacita dan mengucapkan marhaban ya Rasulullah, marhaban Jadal Husaini, akiknya Husain Jadal Husain, karena salah satu cucu Nabi adalah namanya Husain. Jadi begitu, kalau bapak-bapak ibu suka ada marhabanan untuk yang apa itu melahirin, itu apa hubungannya? Hubungannya menyelamat datangkan kepada bayi. Selamat datang bayi, selamat hidup di dunia yang mungkin lebih sulit, lebih repot ketimbang hidup di alam perut, alam rahim ibunya. Maka diselamat datangkan dengan baik dan kita rame-rame marhabanan. Lalu gimana, kenapa kita menyebut marhaban kepada bulan Ramadan? Bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan itu disebut sebagai tamu agung, tamu yang terhormat. Bagaimana Bapak, saudara-saudara, apabila menghadapi tamu yang terhormat? Coba apa persiapannya? Dan nanti kita bagaimana menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ketika Anda akan didatangi oleh seorang tamu yang terhormat,
pasti mempersiapkan diri, mulai dari pakaian kita harus rapi. Kan nggak mungkin kita berhadapan menerima tamu yang baik, tamu agung, tiba-tiba pakai kaos singlet atau pakai kolor saja atau pakai daster lusuh. Tidak. Jadi sengaja dandan, ganti baju karena menghadapi tamu agung. Setelah itu kita siapkan tempatnya. Nah, bulan Ramadan juga gitu tadi. Kenapa bulan Ramadan, awal-awal Ramadan itu sudah beli baju, tapi baju tersebut dipakai untuk lebaran. Padahal tamunya dah tamu Ramadan, harusnya dipakai pada malam tarawih pertama. Dipakai baju yang baru itu, dipakai untuk hari-hari tarawih atau hari-hari ikut kuliah subuh. Bukan terbalik. Kalau ke masjid pakai baju yang lusuh, pakai baju yang butut gitu ya. Padahal udah beli bajunya, karena katanya untuk lebaran. Jadi kalau bapak-bapak sudah beli baju, sudah beli kemeja, pakai ke masjid, karena kita menghadapi tamu agung. Selain itu, kita juga biasanya kalau ada tamu itu menyiapkan tempat, disapukan, dipel, ada ramat-ramat, kemudian diberesin, kadang-kadang semprot dengan yang wangi-wangi. Kita juga gitu. Biasa para DKM kalau menjelang Ramadan itu membersihkan masjid. Nggak tahu bapak-bapak ikut nggak membersihkan masjid. Paling tidak kita bersih-bersih tempat tersebut, pakai minyak wangi supaya enak ya. Di pantas-pantas karpetnya biasanya dicuci setahun sekali mah, atau tikar dicuci setahun sekali mah. Apa itu? Mukena dicuci juga. Ya karena kita menghadapi tamu, menghadapi bulan yang sangat mulia. Jadi ketika tamu sudah datang, kita sudah siap dengan pakaian yang baik, dengan tempat yang baik, dan tentu saja dengan perangai yang baik, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu kepada tamu orang atau manusia pasti dengan senyuman, dengan obrolan yang sopan. Nah, menghadapi Ramadan tentu saja kita menghadapinya tamu yang agung tersebut dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholat-sholat sunnah, dengan istighfar, dan jangan lupa dengan infak, sedekah. Itulah kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan yang penuh rahmat, barokah, sebagai tamu agung pada setahun sekali. Maka dimanfaatkan, jangan sampai kita melewatkan begitu saja peristiwa bulan Ramadan ini. Biasanya kan hanya 29 atau 30 hari ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 golongan, 3 orang, 3 kelompok orang yang menghadapi Ramadan ini. Sikapnya ya, nanti Bapak Ibu termasuk sikap yang mana? Sikap yang pertama itu nggak suka Ramadan datang itu, geus puasa deui cenah. Atau meureun mal bisa ngaroko beurang, mal bisa sarapan beurang, mal bisa dahar ge beurang, wah segala macam. Mengeluh dia karena memang tidak suka kepada tamu. Mungkin kadang-kadang ada juga yang begitu kepada tamu ya, geus datang dia atau tamu teh, padahal kedatang tamu itu rahmat. Nah, orang seperti itu, masya Allah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada pada diri kita. Kasihan. Orang itu biasanya orang lain sahur, ya dia tidur. Nanti jam seperti biasa aja, makan pagi, makan siang, makan sore, atau ngerokok, seperti bukan pada bulan Ramadan. Ada juga yang cuek-cuek saja,
biasa aja. Karena bulan Ramadan dan bulan bukan Ramadan buat dia sama. Bulan Ramadan gitu, bulan di luar Ramadan gitu. Orang lain mah siap-siap ke masjid, dia mah enggak. Nah, ini sikap yang ketiga, inilah sikap yang terpuji, seperti sikap para sahabat. Para sahabat dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Ramadan tiba, waduh, makanya disebut marhaban tuh, selamat datang Ramadan. Senang bukan main. Terus kebayang dalam pikirannya bakal ibadah banyak, bakal baca Quran banyak, bakal istighfar banyak, bakal zikir banyak. Coba sekarang bapak-bapak yang tadi malam sholat tarawih udah berapa rakaat? 11 mungkin ya, mungkin ada juga yang lebih. Ditambah dengan 17 rakaat, tambah dengan 10 rakaat sunnah. Wah, berapa rakaat itu sehari? 17 dengan 11 28, mungkin kurang lebih 30 rakaat sehari semalam dengan berbagai sunnah. Puasanya, infak, sedekahnya bukan main. Mumpung bulan Ramadan kita kumpulin, ditabung. Karena pada bulan-bulan lain kita mungkin berkurang. Nah, itulah para sahabat senang banget ketika Ramadan tiba. Dan nanti ketika akhir Ramadan datang, sedih mereka. Kenapa sedih? Karena berpendapat bahwa belum tentu tahun yang akan datang dia masih kebagian Ramadan lagi. Karena itu Bapak saudara-saudara sekalian, sok manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya. Tentu saja jauh sebelumnya, pertama niatkan dalam hati dari sekarang ya, dari sore. Dan Bapak Ibu sudah niat kan, nawa itu saumal ghadi ya, sudah niat saum. Niatkan saum dengan baik. Niatkan isi bulan Ramadan dengan baik. Dalam hati saum saya mau sebulan penuh. Saya mau saum sebulan penuh. Niatkan saya mau ngaji satu minimal 30 juz. Niatkan saya mau sedekah berapapun ya. Kalau di sini ada kenceleng, isi kenceleng. Kalau di jalan ada fakir miskin, beri fakir miskin. Itu jadi. Yang kedua, pelajari ilmunya. Paling tidak fikih saum. Sebab banyak yang keliru tentang mengartikan saum itu sendiri. Saum kan al-imsak ya. Imsak itu menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Apa yang membatalkan itu? Makan, minum, dan hubungan suami istri. Itu saja intinya. Inti batal saum kan makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, daima banyak pisan batal saum kepada anak-anak terutama. Kadet, jangan gosok gigi kamu, batal gosok gigi kita. Padahal giginya sudah bau ya. Kadek, kamu jangan tidur siang, batal, dibalik malah. Lebih baik tidur siang daripada main kemana-mana gitu. Kadek, tong pasnya halus, tong pasnya nama. Tapi jadi lancik adik pasnya batal kamu dua-duanya. Dijelasin pada bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan pasnya hati goreng gitu. Nggak boleh pasnya, nggak boleh bertengkar, apalagi bulan Ramadan gitu. Nah, jadi coba diulang kajian-kajian tentang saum pada bulan Ramadan ini, dibuka kembali fikih saumnya, dibuka kembali ayat-ayat Al-Quran yang berhubung dengan saum, sehingga kita bertambah iman dari tahun ke tahun, apal ayatnya, bacaannya, tapi maksud dan tujuannya nggak ngerti kita kemana. Contoh ya, pada ayat 183, 184, 185 itu berbicara tentang saum Al-Baqarah itu. Tapi pada ayat 186 tiba-tiba Allah berfirman,
Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat 186-nya tiba-tiba Allah menyuruh kita berdoa, menyuruh kita untuk berdekat. Karena berdoa pada bulan Ramadan insyaallah diijabah. Doa apa saja. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku, kata Allah, akan mengabulkan. Jadi serentetan 183, 84, 85 berbicara tentang saum, dan 186-nya menyuruh kita untuk berdoa. Pantas ya, kita mau sahur berdoa, mau buka berdoa. Itu karena memang diperintahkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini banyak berdoa. Kemudian siapkan Bapak Ibu, siapkan jasmani dan rohani kita. Jasmani kita adalah kesehatan kita. Jangan sampai pada bulan Ramadan ini terlalu banyak kegiatan fisik yang melelahkan. Umpamanya dari pagi sampai siang main bola, sore-sore badminton, ke situ lari, habis tenaga kita. Olahraga pada bulan Ramadan itu boleh, bahkan sebaiknya olahraga. Tapi kata para ahli kesehatan, sebaiknya dilakukan sebelum berbuka puasa, mungkin jam 4 ke atas, 4 jam 5 bisa olahraga, mau main bola, mau apa, ditakar waktunya. Setelah itu kan berbuka minum, ya. Jangan sampai tengah hari main bola atau lari-lari, ya. Itu untuk mempersiapkan fisik kita, ya. Untuk memberikan fisik kita. Dan tentu saja jasmani kita kalau sehat, maka saumnya juga jadi enak, gitu ya. Sekam juga rohani, ya. Rohani itu ya mental kita, ya. Lagi enak-enak tidur jam 3:30 dibangunin. Tuh enak-enak acan makan jam 3:30 ya harus makan sahur. Begitulah. Saum itu memang memberikan latihan buat kita. Kata Allah, pantas sahur itu adalah berkah, ya. Suatu berkah, karena bangunnya malas, makannya malas. Dan itu semua adalah bagian dari ibadah bulan Ramadan. Nah, saya ingatkan nih kepada bapak-bapak di sini, Pak, sekarang ini harga telur aja sudah berapa? 32.000, ya. Daging 140-150.000 sekilo. Daging ayam 36.000 kalau nggak salah. Cengek, bawang segala macam pada naik semua. Nggak ada harga yang turun. Saya tanya, ada resiko dapur buat istri bawa apa? Dinaikkan tuh? Seri. Resiko dapur bapak-bapak istrinya dinaikkan enggak? Karena harga naik semua, ya. Kade Pak, harus dinaikin, mungkin 100% naik nak. Mun biasa 100.000 maka jadi 200.000, setidaknya 150.000 sehari pokoknya, ya. Tuh jangan lupa, jangan sampai istri teh geus gawe capek masak, duit kurang, padahal uangnya ada. Nah, itu persiapan materi, ya. Persiapan materi yang harus kita atur sedemikian rupa. Kemudian siapkan keluarga kita. Anak-anak diajak atau diajar saum. Sekali lagi, anak-anak belajar saum, bukan diwajibkan. Anak yang balita bawah 5 tahun atau bawah 7 tahun tidak wajib dia saum sampai dengan sore.
14 jam, tidak, bisa celaka itu ya. Anak-anak dah 5 tahun mungkin saumnya sampai jam 10 atau sampai duhur, buka dulu kemudian saum lagi. Atau anak-anak kecil itu tidak boleh jajan di luar pada siang hari. Itu bagian dari menahan diri anak-anak supaya tidak makan sembarangan di mana saja. Saudara-saudara, bulan Ramadan itu mempunyai julukan yang banyak ya. Ada 5 macam ya paling tidak. Yang pertama sebagai syahrul syam, bulan puasa, bulan di mana umat Islam bersaum. Yang kedua syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi kita mengerti kenapa bulan Ramadan itu ada syahrul tilawah yang keempatnya. Karena syahrul tilawah itu bulan banyak dibacakannya Al-Quran. Hampir 24 jam Al-Quran dibaca di mana-mana ya. Ada yang tadarus bareng-bareng 5 orang, 10 orang sama-masjid. Ada juga yang baca Quran sendiri di rumah habis tiap sholat atau menjelang buka puasa. Silakan, ada waktu-waktu untuk baca Al-Quran. Kemudian syahrul doa, tadi sudah dijelaskan, bulan tempat kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa, dan dalilnya tadi sudah disampaikan Al-Baqarah 186. Dan ini yang kelima adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Pendidikan apa? Lengkap. Pendidikan Ipolaksus Budhan, pendidikan ideologi, politik, sosial. Ideologinya adalah pendidikan ketauhidan. Sedikit-sedikit anak-anak belajar tentang tauhid. Kamu tidak boleh nyuri-nyuri buka, umpamanya saudaranya, karena Allah Maha melihat. Dimanapun kamu berbuka atau nyuri-nyuri buka di kamar, bahkan mungkin di tempat yang tersembunyi, Allah Maha melihat. Itu adalah bagian dari mengenalkan Allah, bahwa Allah itu ada dan melihat kita semua. Itulah itu. Politik, pada bulan Ramadan ini kalau ada pemilihan-pemilihan nggak boleh curang. Yang lalu mungkin curang ya, sekarang pada bulan Ramadan kecurangan itu tidak boleh ya. Karena bagian dari pelatihan. Mungkin nanti ada pemilihan apalah RT RW gitu. Itu politik sosial, kemasyarakatan. Dengan tetangga jangan lupa kita bersalaman, bernanya, atau mungkin kita saling kirim ya, saling kirim sesuatu. Biasanya sedang ngirim apa tuh, kolak gitu ya, atau candil atau bubur kacang. Itu bagus tuh, saling tukar-tukar. Yang ini punya candil, yang ini punya bubur kacang, tukar-tukar jadi 2. Ada kolak candil dan ada bubur kacang. Jadi kan banyak ya. Sosial ya, kemudian budayanya banyak ya kita. Jangan sampai budaya-budaya yang tidak benar masuk ke dalam bulan Ramadan, termasuk nonton televisi. Coba dipilih, nonton televisi itu bukan tidak boleh, boleh banget. Tapi jangan yang hiburan-hiburan melulu. Hiburan-hiburan melulu repot tuh. Pada bulan Ramadan nonton televisinya yang dakwah gitu ya, mungkin yang ngaji gitu. Jadi benar pada bulan Ramadan ini syahrul tarbiyah buat diri kita sendiri, tarbiyah untuk keluarga kita, dan tarbiyah untuk masyarakat. Saya kira itu singkat padat buat kita semua. Semoga kuliah subuh hari ini akan bermanfaat dan mengingatkan kembali bahwa kita semua punya kewajiban khusus. Paling tidak menghormati Ramadan sebagai tamu agung yang kita persiapkan dengan fisik kita, dengan pakaian kita, dengan materi kita, dan dengan ilmu kita semua.
Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa huwa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.